Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya Novita Sari Delustari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 25020074157. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Almira, si peri kecil penjaga hutan. Alkisah, pada suatu ketika, hiduplah seorang peri mungil yang bernama Almira, yang tinggal di tepi hutan bersama ibundanya. Keluarga peri tersebut bekerja sebagai penjaga hutan. Biasanya, tugas menjaga hutan dilakukan oleh sang ibunda. Ketika sang ibunda sakit, tugas menjaga hutan diserahkan kepada Almira. Menurut sang ibunda, pada akhirnya Almira lah yang kelak akan menggantikan posisinya. Oleh karena itu, tak ada salahnya Almira mulai belajar untuk menjaga hutan dari sekarang. Terpaksa, Almira pun menerima tugas itu. Kemudian, sang ibunda memberikan tongkat ajaib yang biasa digunakan untuk bekerja. Melihat tongkat itu, Almira pun merasa sangat bahagia karena sebenarnya sejak kecil ia ingin memegang tongkat ajaib milik ibunya tersebut. Belum lagi, menggunakan tongkat itu, artinya ia bisa membantu hewan-hewan yang ada di hutan. Saat Almira masih kecil, ia pernah melihat ibunya membantu hewan menggunakan tongkat ajaib itu. Di antaranya, ada rusa yang terluka, anak burung yang jatuh dari sarangnya di atas pohon, burung yang tersesat, dan singa yang terkena jebakan pemburu. Dengan senang hati, Almira pun menerima tongkat ajaib itu dan menyimpannya dengan baik. Ia sudah tidak sabar untuk bisa menggunakannya esok hari ketika menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, peri mungil itu berpamitan pada ibundanya untuk berangkat bekerja. Almira pun langsung berkeliling hutan untuk memeriksa beberapa hewan. Tak lama kemudian, ia melihat seekor jerapah yang tengah melintas. Oh, tidak! Kasihannya jerapah itu. Jerapah itu berjalan dengan penuh susah kepayahan karena memiliki leher yang sangat panjang. Aku akan membantu ia agar bisa berjalan lebih cepat dengan membuat lehernya menjadi lebih pendek, gumam Almira. Dengan cepat, Almira pun menggerakkan tongkat ajaibnya dan membuat leher jerapah menjadi lebih pendek. Ketika peri kecil itu beranjak pergi, sang jerapah terlihat memaki kebingungan karena penglihatannya menjadi lebih pendek. Setelah pertemuannya dengan jerapah, Almira kemudian bertemu dengan seekor gajah. "Halo gajah," sapa Almira dengan ceria. "Halo peri hutan," sapa gajah. Saraya menggerakkan belalainya tanda bahagia. Namun, sang peri kecil justru mengira kalau gerakan itu mengganggu sang gajah. "Belalaimu kenapa panjang sekali, gajah? Kasihan kau, penglihatanmu pasti terganggu. Tenang saja, karena aku akan membantumu dengan menghilangkan belalaimu itu," ujar Almira. Kemudian, langsung menggerakkan tongkat ajaibnya. Pada saat yang bersamaan, belalai gajah perlahan melesak ke dalam. Jika ada yang melihat si gajah, tentu akan merasa keheranan karena dia tidak memiliki belalai. "Belalaiku? Apa yang terjadi pada belalaiku?" teriak gajah karena panik dan ketakutan. Namun, saat itu Almira, si peri kecil, telah pergi. Tak lama kemudian, Almira pun kembali bertemu dengan hewan lainnya. Kali ini, Almira bertemu dengan harimau. "Wah, harimau, kenapa cakarmu panjang dan tajam? Bunda bilang, kuku itu seharusnya tidak boleh panjang, karena nanti akan menjadi sarang kuman. Oleh karena itu, aku akan membuat cakarmu menjadi pendek selamanya ya harimau," tanya Almira tanpa banyak berbasa-basi ketika berpapasan dengan hewan buas itu. Kemudian,
Dengan satu hentakan tongkat ajaibnya, kuku harimau betul-betul menjadi lebih pendek. Belum sempat sang harimau bereaksi terkejut, sang peri kecil sudah menjauh. Tak berapa lama, Almira, sang peri penjaga hutan, mendengar suara ibundanya memanggil. Sebagai putri yang penurut, ia pun langsung berangkat pulang. Betapa terkejutnya ketika Almira mendapati ibundanya sudah berkaca pinggang di depan rumah. Meski sempat takut kalau dia sudah berbuat salah, Almira tetap memberanikan diri menemui ibunda kesayangannya itu. Bunda mendengar laporan dari jerapah, gajah, dan harimau. Mereka bilang, selama 1 hari ini kau telah berbuat usil kepada mereka. Kau menyihir leher jerapah menjadi lebih pendek. Kau juga menghilangkan belalai gajah. Bahkan gara-gara ulahmu, harimau pun sampai kehilangan cakarnya, ujar sang ibunda dengan tegas. Tapi bunda, Almira tidak bermaksud jahat, jawab sang peri kecil seraya menggelengkan kepalanya. Ia pun menjelaskan alasan mengapa mengubah hewan-hewan tersebut menggunakan tongkat ajaibnya. Mendengar jawaban buah hatinya itu, bunda hanya bisa menggelengkan kepalanya beberapa kali. Bunda tahu kamu memiliki niat yang baik, namun kamu juga harus tahu, Almira, kalau bagian tubuh dari masing-masing hewan itu sebenarnya memiliki beberapa kegunaan. Leher panjang jerapah sangat berguna untuk mengambil daun-daun yang terletak di pucuk batang pohon yang tinggi. Kini, karena kamu menyihirnya menjadi pendek, ia tak bisa meraih daun-daun tersebut, ucap bunda menjelaskan. Sementara belalai gajah berguna mencabut rumput dan mengambil udara untuk dimasukkan ke dalam mulut. Tanpa belalai gajah tak akan bisa makan dan minum dengan mudah. Sedangkan cakar harimau yang panjang dan tajam, tapi kini kau potong itu, berguna untuk menangkap mangsa. Kini ia tak bisa menangkap mangsa. Kalau hal itu dibiarkan, bisa-bisa mereka nanti mati, lanjut bunda. Betapa terkejutnya Almira ketika mendengar penjelasan dari sang ibunda. Ia tak menyangka bahwa usahanya untuk menyelamatkan jerapah, gajah, dan harimau itu justru menyelangkai mereka. Tanpa menunggu lama, ia pun langsung meminta maaf pada bunda. Maafkan aku bunda, aku tidak menyangka kalau yang aku lakukan justru menyelakai hewan-hewan di hutan. Aku sama sekali tak berniat menyakiti mereka, ucap Almira dengan isak tangis. Bunda sudah memaafkanmu nak. Kini kau harus segera menemui jerapah, gajah, dan harimau. Kemudian kembalikan mereka seperti semula. Jangan lupa untuk meminta maaf juga kepada mereka atas semua yang telah kau lakukan, ucap bunda dengan bijaksana. Almira pun menghapus air matanya seraya menganggukkan kepalanya. Kemudian, tanpa menunggu lama, Almira pun berpamitan kepada ibundanya dan kembali menemui ketiga hewan yang sudah ia ubah wujudnya. Pertama, Almira mendatangi sang jerapah yang kini berleher pendek. Ia pun langsung meminta maaf karena tak memahami bahwa panjang leher tersebut berguna untuk jerapah mencari makan daun-daun dari pucuk pohon yang tinggi. Sesudahnya, Almira mengaitkan tongkat ajaibnya dan mengembalikan leher jerapah seperti semula. Setelah itu, Almira juga menemui gajah yang tak memiliki belalai dan harimau yang kehilangan cakar tajamnya. Sang peri kecil meminta maaf atas ketidakpahaman sebelumnya. Kemudian
Tak lupa, ia menjentikan tongkatnya dan mengembalikan sang gajah dan harimau seperti wujud semula. Kini, semua hewan pun kembali bahagia, dan Almira pun mendapatkan semakin banyak ilmu untuk menjadi peri hutan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, cukup sekian video dongeng dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.